Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera buat semuanya. Oke, saudara sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan yaitu tentang organisasi manajemen industri, tentu saja di mata kuliah Fakultas Teknik Industri. Oke, kemarin kita sudah melaksanakan mid-test atau ujian tengah semester dan selanjutnya 4 ke depan kita akan melanjutkan yang disebut dengan perkuliahan menjelang final test atau ujian akhir semester seperti itu ya saudara sekalian. Nah, saya harapkan Anda sudah berdoa tadi menurut agama dan kepercayaan masing-masing sebelum memulai perkuliahan. Eh, karena dengan berdoa itu mudah-mudahan bukan saja ilmunya yang kita dapatkan, barokahnya juga kita dapatkan. Amin. Saudara sekalian, kita akan memakai semua metode untuk melengkapi perkuliahan kita di mata kuliah atau di dalam kelas yang Anda ikuti itu untuk teknik industri ini. Oke, nanti kita kemarin Anda sudah mencoba yang disebut dengan apa kuliah secara tatap muka melalui Zoom ya. Terus juga ada yang kuliah dengan sistem Merdeka ya, ada saya kasih bahan terus Anda juga membahas ya. Terus juga ada tugas dan pasti juga ada ujian tengah semester. Nah, hari ini setelah kita berkutat kemarin dengan organisasi, nah sekarang kita akan coba bahas tentang manajemen. Ya, tentang manajemen kan judulnya juga hmm, manajemen organisasi manajemen industri ya. Sekarang, oke saya coba share screen ya. Saya coba share screen di sini. Open, can share at time. Oke, saya coba share screennya. Nah ini. Ya, baik. Share screen sudah. Di sini kita coba. Baik, sekarang kita coba bahas tentang manajemen ya. Manajemen itu asal katanya to manage. Saya yakin Anda pernah mendengar, Anda sering mendengar apa sih yang disebut dengan, oh itu mah manajemennya salah, oh itu manajemennya nggak benar. Nah itu yang bicara orang manajemen dan segala macamnya. Anda sering mendengar yang seperti itu, malah kadang-kadang Anda mengucapkan hal yang sama. Nah, manajemen di sini asal katanya dari to manage, yang berarti mengatur, mengolah, dan mengelola. Ya, jadi to manage artinya mengatur, mengolah, dan mengelola seperti itu. Apa yang diatur? Yaitu sumber daya nanti yang ada di dalam organisasi. Diatur, diolah, dikelola supaya dia bisa melaksanakan pergerakannya sesuai SOP-nya, Standard Operational Procedure, sesuai dengan track-nya yang sudah ditetapkan, dan sampai nanti mereka bisa mencapai tujuannya dengan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Goalnya sudah bisa kita tebak, arahnya adalah arah yang benar atau sudah pada track-nya seperti itu. Baik. Nah, di dalam manajemen tentu saja kita akan melihat definisi-definisi dulu, ya, seperti yang saya sampaikan ke Anda. Memahami semua definisi itu bukan sesuatu hal yang mudah, apalagi membuat sebuah definisi. Ya, oke. Ya, di sini bisa kita lihat definisi manajemen pertama adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Oke, jadi definisi dari manajemen atau manajemen defines ini adalah proses merencanakan. Jadi planning proses, ya, organizing, mengorganisasikan, leading, atau ada juga nanti yang akan mengatakan actuating, dan controlling, mengendalikan pekerjaan daripada membersnya, anggotanya, atau krunya dalam organisasi itu, dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Nah, sumber daya organisasi ini ada dua sumber daya dalam organisasi yang fatal dan vital. Yang pertama itu adalah sumber daya manusia, dan kedua adalah sumber daya non-manusia. Nah, sumber daya non-manusia ini banyak, saudara sekalian. Bisa kita lihat ada yang disebut dengan sumber daya modal, sumber daya alam, sumber daya mesin, sumber daya gedung, sumber daya tanah, sumber daya air. Nah, semua itu adalah sumber daya non-manusia. Makanya tidak kita sebutkan
rentetannya, tapi cukup kita sebutkan sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia. Nah, itulah yang dilakukan oleh si manajemen. Mereka lakukan planningnya, perencanaan, mereka organizing, organisasinya, atau pembuatan, kalau di manusianya pensetafan atau staffing ya, sama dengan organizing, leading, memimpin atau actuating, dan mengendalikan atau controlling, evaluation, pekerjaan anggota organisasi, dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran. Nah, kalau ada kata proses, berarti antara planning, organizing, actuating, and controlling itu tidak boleh kebolak-balik. Karena proses, kalau proses nggak boleh kebolak-balik. Ya. Proses makan pasti udah diambil dulu nasinya ke piring, dikunyah, ya, ditelan, diolah di lambung Anda, dan sebagainya seperti itu. Kan bukan dari lambung Anda, dikeluarkan ke depan, dan segala macam seperti itu. Jadi namanya proses tidak boleh terbolak-balik. Jadi harus planning dulu, organizing, leading, and then baru control. Sasaran atau goal, tujuan diusahakan untuk dicapai oleh organisasi. Nah, bagaimana cara mencapai sasaran? Maka ada di dalam VNTS namanya. Visi, misi, tujuan, dan sasaran. Organisasi dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam cara terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran. Nah, organisasi kemarin sudah kita bahas tuntas, tas, saya yakin tidak perlu saya bahas lagi di sini. Kenapa sih definisi manajemen ini ada dengan organisasi? Karena organisasi tanpa manajemen, maka organisasi itu akan kacau balau. Manajemen tanpa organisasi, maka manajemen itu akan kebingungan. Ada direksi, ada wakil, ada sekretaris, ada bendahara, tapi nggak tahu ini perusahaan apa. Nah, mereka kan bingung sendiri. Organisasi tanpa manajemen kacau balau. Mereka bikin organisasi perusahaan tapi nggak tahu direkturnya siapa, marketing siapa, keuangan siapa, maka kacau balau. Kita masuk ke slide selanjutnya. Ada 3 alasan penting untuk mempelajari organisasi dan praktek manajemen. Yaitu ada 3 alasan penting ya. 3 reason. Pertama adalah hidup di masa kini. Artinya memberikan kontribusi pada standar kehidupan manusia. Manajemen itu memberikan kontribusi. Kontribusi tentu saja kontribusi terbaik pada standar kehidupan manusia. Membangun masa depan artinya membangun dan membantu individu untuk memperoleh dan mengembangkan kreativitas dan inovasi. Nah, ini kita bisa lihat dari pola pikirnya di dalam perencanaan. Mengingatkan masa lalu artinya pola hubungan manusia dan kehidupan yang disimpan, dicatat, dan punya nilai sejarah dalam mempertahankan tradisi tetap hidup dalam pikiran kita. Mungkin Anda pernah dengar yang disampaikan oleh Presiden Indonesia pertama, yaitu Insinyur Soekarno, bahwa jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Maksudnya itu bukan untuk kita terjebak di dalam nostalgia, bukan. Tetapi mengingatkan masa lalu itu kita tahu tolak ukur fondasi kita untuk bisa laju ke depan. Disebut dengan milestone, tonggak sejarah. Untuk bergerak ke depan. Nah, itu semuanya itu ada di dalam implementasi manajemen. Semuanya ada di dalam yang kita sebut implementasi itu ada pengejawantahan daripada manajemen itu sendiri. Yaitu kita hidup di masa sekarang, kita membangun masa depan, mengingatkan masa lalu. Membangun masa depan ini Anda tahu Wright bersaudara waktu membangun pesawat atau membuat pesawat kan lucu ya. Ya, kadang-kadang orang juga antipati, gimana sih bisa benda seberat itu bisa terbang, melayang seperti burung dan sebagainya, tapi ternyata apa? Ya, nah itu kerjaannya ahli-ahli fisika, ahli-ahli teknik digabungkan dengan industri ya, yang bikin bagaimana nanti aerodinamis, ergonomis dan segala macam. Nah itu pola pikir itu ada manajemennya. Oke, kita masih lanjut slide-nya di sini. Oh iya, saya lupa. Kalau yang tadi manajemen define of management ini yang disampaikan oleh ya ini proses planning, organizing, executing, controlling ini yang disampaikan oleh kalau pakai leading ya, itu biasanya disampaikan oleh si Stoner, James I.F. Stoner. Tetapi kalau George Arteri atau George Arteri itu biasanya bukan leading, dia mengatakan actuating. Jadi diganti proses planning, organizing, actuating, and controlling. Itu kalau G. Arteri.
Baik, kita lanjut ke Peter Drucker. Peter Drucker ini adalah salah satu pakar manajemen dan ahlinya juga di dalam psikologi. Jadi kalau kita sudah belajar manajemen, maka kita belajar juga psikologi, ya, termasuk nanti Anda juga belajar psikologi dari industri harusnya itu. Ya, psikologi industri itu salah satunya ya ergonomis tadi, bagaimana mereka nyaman secara psikologisnya kan. Ya coba aja Anda buat mobil, ya, tempat duduknya kayak tempat duduk ruang makan. Nah, itu apakah nyaman atau tidak? Tidak. Oke, Peter Drucker, penilaian prestasi manajerial dan organisasi didasarkan oleh dua konsep. Jadi Peter Drucker mengatakan penilaian prestasi manajerial atau prestasi orang-orang yang menggerakkan manajemen dan organisasi itu didasarkan oleh dua konsep. Seperti biasa, selalu kita hubungkannya dengan efisiensi and effectiveness. Efektif. Yaitu kemampuan, kalau efisiensi ya, kemampuan untuk meminimalkan penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan organisasi, dengan kata lain, melakukan dengan tepat. Meminimalkan bukan berarti pelit, bukan berarti menghabiskan, bukan berarti mengurangi secara ekstrim, tidak. Tapi meminimalkan, misalnya karyawan itu bisa bekerja 9 orang, kenapa kita pakai 12? Ya, wah itu Pak namanya penyiksaan manusia. Enggak, kita bicara efisiensi dan kemampuannya. Nggak apa-apa kita bayar gajinya untuk 12 orang, yang 9 itu, tetapi tetap 9 orang yang kita pekerjakan. Nanti akan ada efisiensi-efisiensi yang terlihat. Effectiveness yaitu kemampuan untuk menentukan tujuan yang memadai. Kemampuan untuk menentukan tujuan yang memadai dengan asumsi, atau dengan kata lainnya, efektif itu adalah uh, menggunakan semua sumber daya, ya, secara optimal untuk mencapai tujuan. Jadi kemampuannya itu optimal. Kemampuan optimal itu kemampuan sebatas kemampuan manusia. Manusia yang ada itu. Misalnya sebenarnya saya bisa lari 10 kilometer selama 2 jam misalnya. Seperti ini. Ya, tetapi ada aturan nggak boleh, harus sekian kilometer per sekali. Nah itu namanya bukan optimal, tetapi maksimal. Baik, setelah sekalian kita masih lanjut dengan pengertian manajemen yang lainnya yang tentang poin-poin dari. Nah, ada definisi yang menarik lagi yang disampaikan oleh Mary Parker Follett. Mary Parker Follett mengatakan manajemen itu adalah seni bekerja sama melalui orang lain dalam mencapai tujuan. Jadi Mary Parker mengatakan definisi dari manajemen itu adalah seni bekerja sama melalui orang lain untuk mencapai tujuan. Nah, pertanyaannya, kenapa sih Mary Parker mengatakan manajemen itu sebagai seni? Ya, seperti itu. Karena ternyata, saudara sekalian, manajemen itu sebagai seni adalah manajemen itu sama dengan seni yang lain. Misalnya seni gambar, seni musik, ya, seni tari, dan sebagainya, itu manajemen itu sama. Loh, kok bisa sama? Karena si manajemen itu mencari harmonisasi, keselarasan, ya, sehingga tingkahnya gendang, ya, dengan vokal itu masuk. Saya tidak pernah melihat musik keroncong tetapi vokalisnya adalah rock metal, nggak pernah. Ya, nah itu seninya berantakan. Nah, oh itu masih seni kontemporer atau apalah, itu pasti tidak akan enak di telinga. Ya kan? Pasti kalau misalnya keroncong, pasti dia vokalisnya adalah vokalis juga yang paham cengkok ke keroncong. Jadi manajemen itu sebagai ilmu dan seni di sini, ya bagi seni ya dia mencari keindahan, dia mencari keselarasan. Di sini juga dia sebagai ilmu, karena manajemen itu selalu dipelajari. Manajemen itu sifatnya dinamik, bergerak, selalu mencari bentuk, selalu berubah, ya, berubah untuk yang lebih baik, restorasi seperti itu, ya. Uh, Kalau dulu manajemen sebuah perusahaan, ya, bagaimana karyawan itu mengakui daripada senioritas. Jadi yang senior dulu naik, yang kalau yang junior tunggu aja seniornya meninggalkan perusahaan, kalau nggak meninggal dunia atau pensiun baru dia naik. Sekarang tidak. Nah, itu salah satu bentuk dari perubahan-perubahan di organisasi industri. Manajemen sebagai profesi.
Profesi ini adalah artinya orang yang profesional dan ahli di bidangnya. Nah, itu bisa Anda lihat profesi Anda nanti kan sarjana teknik. Sarjana teknik itu belum profesi, itu baru kesarjanaan. Profesinya biasanya Anda ambil nanti jurusan apa namanya ada lagi bagiannya yang disebut dengan insinyur atau engineer, nah itu profesi. Terus adalah manajemen dengan kewirausahaan atau entrepreneur. Nah, entrepreneur di sini teh bukan hanya apa namanya memasarkan atau menjual produk, tidak. Ya, kewirausahaan di sini bagaimana pelanggan, bagaimana klien, bagaimana nasabah, customer Anda itu bisa nyaman dengan Anda. Salah satu contohnya tadi kan misalnya ergonomis tadi, mereka bisa nyaman di situ sehingga produk-produk Anda laku. Coba aja Anda lihat bagaimana orang menggenggam misalnya stang motor ya atau setir mobil segala macam itu untuk kenyamanan dia. Nah, dari sisi kewirausahaan produk itu pasti laku. Bayangin aja kalau misalnya ada sepeda tapi rodanya segitiga, dia tidak akan nyaman kan. Siapa yang mau beli produk tersebut? Paling ya hanya untuk apa namanya itu teh untuk seni-seni yang terparah yang tidak bisa dijual. Oke, slide selanjutnya adalah manajemen sebagai ilmu dan seni dari apa namanya definisi-definisinya. Saya pelajarin waktu lama. Seni, manajemen pada aspek leading, editing, dan planning untuk satu seni dalam berkomunikasinya. Itu yang seni yang saya katakan tadi. Bagaimana seseorang itu bisa kita suruh, tetapi dia anak buah kita itu senang melakukannya. Jadi bukan kita suruh, tapi dia ngedumel. Ya. Nah, bagaimana caranya menyuruh orang bekerja tetapi dia senang? Nah, kita cari passionnya apa kesenangannya. Kalau memang misalnya dia senang jalan-jalan, suruhlah marketing. Kalau dia misalnya takut kena panas matahari, pengennya di dalam ruangan, suruh jadi admin atau bagian produksi seperti itu. Nah, ini sebagai profesi, kriteria karakteristik sesuatu sebagai profesi menurut Edgar Hastings, ya, Edgar Hastings. Ini X ini H ini bukan haji ya. Profesional membuat keputusan atas dasar-dasar prinsip umum. Profesional dalam mendapatkan status mereka karena mencapai standar prestasi kerja tertentu. Para profesional ditentukan oleh kode yang kuat. Kode yang kuat itu yang disebut dengan code of conduct. Para profesional harus menjaga code of conduct atau aturan-aturan etika seorang profesional. Misalnya kalau seorang apa ya, psikolog misalnya. Nah, psikolog itu kalau dia memberikan konsultasi, kalau dia memberikan apa namanya masukan kepada kliennya, dia tidak boleh lagi menyebarluaskan ke yang lain. Ya, cukup dia yang paham sendiri, dia yang paham sendiri dan dia yang mengerti sendiri seperti itu. Oke, para profesional ditentukan oleh kode yang kuat ya seperti itulah. Contohnya lagi yang gampang lah. Kalau misalnya kan manajemen sebagai profesi ini apa ya? Nah, kalau teknik misalnya, teknik sipil lah. Nah, dia harus menghitung berapa kekuatan gedung tersebut, berapa bahan dan segala macam seperti itu ya sesuai dengan tracknya. Tidak bisa dimain-mainkan. Ya udahlah untuk mengurangi biaya ini teh untuk apa namanya pondasi dikurangin batunya dan segala macam nggak bisa. Karena mereka mempunyai code of conduct atau etika dari profesi mereka. Manajemen dan kewirausahaan atau kewirausahaan wirausaha menjalankan semua fungsi manajemen dan berfungsi sebagai pemilik serta cenderung untuk mengambil profit. Tentu saja untuk mengambil profit itu adalah dengan cara kepuasan konsumen, kepuasan daripada pelanggan, kepuasan daripada klien. Mereka puas, mereka akan membeli produk Anda. Kalau bahasa Sunda mah repeat order atau repeat buying. Ya, manajemen tidak atau bukan sebagai pemilik perusahaan tidak. Kalau pemilik perusahaan namanya bukan manajemen tetapi adalah komisaris. Adalah komisaris. Oke. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, ini ada fungsi manajemen. Nah, oke, ada fungsi manajemen.
Ini mirip ya saudara sekalian ya. Sebelah kiri itu ada planning, organizing, leading and controlling. Itu disampaikan atau didefinisikan oleh siapa ya? Tukang batu teh, James F. Stoner. Ya. Sementara planning, organizing, organization ini, activating, controlling disampaikan oleh G.R. Terry, G.R. Terry. Bedanya apa? Bedanya antara leading dan activating dalam penulisan, tetapi pada prinsipnya sama. Leading itu adalah pemimpin, pemimpin yang memberikan pengarahan. Activating adalah pengarahan, pengarahan diberikan oleh si leader, pemimpin. Nanti juga akan Anda lihat bahwa fungsi manajemen ini ada yang memakai commanding, ya, ada yang memakai apa lagi dan sebagainya itu untuk pengganti activating. Nah, kalau yang di sebelah kanan tersebut lebih top atau sering orang menyebutnya dengan POAC, ini adalah POAC. Jadi fungsi manajemen untuk Anda gampang mengingatnya adalah POAC. Planning, Organizing, Activating, and Controlling. Tapi jangan disebut POAC ya. Ini karena bahasa Inggris POAC dibacanya POAC. Baik, kita coba lihat. Perencanaan itu seperti apa sih makhluknya ya? Oke. Perencanaan itu proses menetapkan sasaran dan tindakan. Oke, ini kita turunkan dulu untuk videonya. Proses menetapkan sasaran dan tindakan yang perlu untuk mencapai sasaran tadi. Itu adalah perencanaan. Jadi, di dalam perencanaan itu ketika Anda membuat perencanaan, yang pertama sekali Anda buat adalah tujuan atau sasaran atau goals. Ya, dalam membuat perencanaan pertama sekali yang Anda buat itu adalah goal, sasaran atau tujuan yang akan dicapai. Termasuk waktu pencapaian. Ya, misalnya 20 tahun, 30 tahun itu sudah ada di dalam perencanaan. Nah, makanya wah Pak terlalu panjang dong kalau misalnya 30 tahun. Makanya ada perencanaan itu disebut dengan long term dan ada yang short term. Ya, jangka panjang dan jangka pendek. Pak, bagaimana kalau ada middle term atau jangka menengah? Boleh. Ya, jadi ada jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Yang nggak boleh itu jangka imah. Ya, itu nggak ada urusannya dengan manajemen gitu, seperti itu. Setelah planning atau perencanaan, kita masuk kepada organization atau organizing. Proses mempekerjakan 2 orang atau lebih untuk bekerja sama dengan cara terstruktur guna mencapai sasaran yang spesifik atau beberapa sasaran. Jadi setelah ada tujuan, ya sasarannya tadi teh, nah kita cari orang nih yang bisa mengerjakan pekerjaan tersebut. Tentu saja sesuai dengan background education-nya, sesuai dengan sex, age, skill, experience-nya. Ya, jadi sesuai dengan latar belakang pendidikan, sesuai dengan jenis kelamin, sesuai dengan usia, sesuai dengan keterampilan, sesuai dengan pengalaman. Nah, itu kita bentuk orang-orang tersebut di organization, organizing, staffing. Ya, makanya ada kata-kata yang disebutkan begini, saudara sekalian, yang topnya adalah the right man on the right place, menetapkan seseorang di tempat yang tepat, seperti itu. Ya, orang yang tepat ditempatkan di tempat yang tepat, maka dia akan nyaman dan sebagainya. Oke. Leading, proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok seluruh organisasi. Leading artinya mempengaruhi. Mempengaruhi berarti apa ya? Kalau kita mempengaruhi itu, maka kita bisa memberikan motivasi mereka. Kita bisa memberikan motivasi kepada mereka sehingga mereka bisa bergerak, ya. Nah, motivasi itu ada motivasi negatif, ada motivasi positif. Motivasi negatif biasanya lebih cenderung kepada punishment atau penghukuman. Motivasi positif lebih kepada reward atau memberikan penghargaan. Seperti itu. Ya, misalnya tentara itu motivasinya negatif. Kalau nggak maju ke medan perang, gue tembakin. Kalau tidak tepat waktu, digebukin. Itu negatif. Tapi kalau yang positif, misalnya kalau dia mencapai target, dapat bonus. Kalau dia bisa melaksanakan suatu pekerjaan, dapat ya, insentif dan sebagainya. Seperti itu.
How about the controlling atau pengendalian? Proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Nah, controlling itu fatal juga. Ya, kalau misalnya mereka tidak melaksanakan sesuai dengan aktivitas yang direncanakan, kacau balau semua. Makanya ada di dalam organisasi industri itu yang disebut dengan QC, Quality Control, dan nanti juga ada yang disebut dengan QA, atau kita sebut dengan Quality Assurance, atau jaminan kualitas dan pengendalian kualitas. Nah, itu biasanya ada di controlling. Kita lanjut ya, saudara sekalian. Sifat interaktif. Interaktif itu artinya hubungan timbal balik dari satu hubungan fungsi manajemen. Jadi, manajemen itu Anda lihat adalah seperti lingkaran seton, di mana lingkaran itu tidak pernah putus, selalu muter, 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 muter. Kita lihat dari planning. Gambarannya gini deh. Saya gambarkan di sini dulu. Gampangnya dulu ya. Anda kuliah, buat perencanaan kuliah. Ya, tujuannya apa? Selesai 4 tahun. Misal, tujuannya 4 tahun selesai. Maka Anda organisir diri Anda, ya, siapkan peralatannya, siapkan otaknya, siapkan anggarannya, dan segala macam. Itu organizing. Leading, nah, terus Anda arahkan, Anda motivasi, wah saya harus selesai, dan segala macam seperti itu. Terus Anda lakukan controlling, pengendalian. Anda lihat nilai Anda kan, KHS, kartu hasil studi Anda lihat, oh ini target saya 3,5, kok ini cuma 3,4. Evaluasi. Nah, sampai Anda nanti lulus. Nah, perencanaan awal adalah lulus 4 tahun dengan IPK 3,5. Alhamdulillah. Setelah selesai dengan IPK 3,5, Anda sarjana teknik, selesai sudah? Belum. Bikin planning lagi, cari pekerjaan. Organizing lagi, bagaimana caranya, motivasinya, pengendalian, dan sebagainya. Dapat bekerja, oke. Apakah selesai dengan dapat bekerja? Belum. Ya kan? Bagaimana nanti karir naik? Mulai lagi dari planning dan sebagainya. Karir naik, naik lagi, karir naik lagi, sampai terakhir nanti pensiun. Pensiun apa yang Anda rencanakan? Apa yang sudah Anda punya? Putar lagi. Sampai nanti akhirnya lingkaran setan itu berhenti ketika Anda sudah tidak ada nafas lagi. Atau sudah capek dan dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, ayo sudah jalan-jalannya, kita naik ke atas. Selesai. Nah, di situ fungsi manajemen Anda sudah tidak diperlukan lagi. Ya, jadi ini kan bisa Anda baca, tapi logikanya yang seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, saudara sekalian, sekarang kita lihat ada berbagai tipe manajer. Kita lihat ada tingkat manajer, ya, yaitu manajer fungsional dan manajer umum. Manajer fungsional adalah manajer yang memahami bagian fungsi-fungsinya saja. Misalnya manajer bubut, misalnya manajer pembuatan mesin truk, ya, pembuatan manajer garment. Itu fungsi di dalam situ saja bergerak. Tetapi kalau manajer umum atau general manager, mereka itu memahami semua kondisi-kondisi yang ada dalam organisasi. Nah, manajer umum atau kita sebut dengan GM, General Manager ini biasanya posisinya itu adalah presidir, presiden direktur, atau dirut, direktur utama sebuah perusahaan. Dia harus mengcover semua perusahaan tersebut. Oke, masih kita lihat di sini. Ini adalah tingkatan manajer atau tingkatan manajemen. Ada satu tipe manajer pada berbagai tingkatan manajemen. Ya. Satu tipe manajer yang tadi itu ada umum dan fungsional tadi ya. Yang manajer paling bawah disebut dengan first line manager. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan karyawan operasional dan merupakan manajer pertama atau terendah. Kita bisa menyebutnya supervisi, atau ada juga yang menyebutnya apa ya? Supervisi, ada juga yang menyebutnya itu mandor. Zaman dulu sebutnya mandor. Jadi mandor itu mendor. Kalau macam-macam orang dia sebagai man-nya manusianya dan dia door aja. Middle managers berada di tengah dalam hierarki organisasi yang bertanggung jawab atas bentuk hierarkinya piramid ya, piramid dengan 3 tingkat. Anda bisa lihat dari lambang Unas Pasim itu kan ada piramid 3 tingkat itu. Yang paling bawah itu yang tingkat yang itu adalah first line manager. Middle manager berada di tengah dalam hierarki organisasi yang bertanggung jawab atas manajer lain atau senior dan terkadang terhadap karyawan. Posisi yang dia pegang biasanya manajer keuangan, manajer finance, manajer teknik, manajer A, B, dan sebagainya.
Yang ketiga adalah top manager, bertanggung jawab atas seluruh manajer dari organisasi yang menetapkan kebijakan operasional dan pedoman interaktif organisasi dengan lingkungannya. Top manajemen atau top manager, dia yang bertanggung jawab untuk membuat visi, misi, ya, dan bagaimana organisasi berjalan mencapai misi tersebut dan visi tersebut. Nah, top manager inilah yang biasa Anda kenal dengan presiden direktur, general manager, dan sebagainya, seperti itu. Yang paling atas di antara yang piramid itu, dia yang paling atas. Nah, ada dua tipe manajer fungsional dan umum. Functional manager bertanggung jawab hanya atas satu aktivitas organisasi seperti manajer keuangan tadi sudah. General manager sudah, ya, mereka pahami semua aktivitas organisasi seperti produksi, marketing, finance, human resource, ya, sumber daya manusia untuk sebuah organisasi seperti perusahaan atau anak perusahaan. Atau bisa juga general manager ini adalah orang yang posisinya di branch management atau branch manager, kepala cabang lah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat gambar kebutuhan keterampilan berdasarkan pada tingkatan manajemen. Oke, saudara sekalian, setiap all of management manager harus mempunyai tiga keterampilan ini. Apa aja? Pertama adalah conceptual skill, human skill, and technical skill. Administration skill bisa kita jadikan tambahan. Karena top manajer tidak terlalu banyak dia berbicara tentang administrasi, karena administrasi nanti ada bawahan lain yang akan mengerjakan. Tapi tetap dia harus paham. Nah, di sini bisa Anda lihat bahwa di top manager, conceptual skill adalah dia yang paling banyak harus dia kuasai. Conceptual skill itu adalah kemampuan, keahlian dari manajer untuk membuat konsep. Jadi begini saya gambarkan saudara sekalian. Manajer itu fungsinya itu adalah analisis and conceptual. Analisis and conceptual. Artinya dia menganalisa sesuatu dan membuat konsep. Konsep itu dijalankan oleh bawahan. Makanya top manager itu paling tinggi adalah di conceptual skill. Sementara di human skill-nya di warna hijau, yang terlihat itu adalah warna hijau, dia tidak terlalu luas cakupannya, apalagi technical skill. Technical skill di dalam kotak itu yang warna putih, ya, saudara. Jadi tidak terlalu luas cakupannya. Administrasi juga lebih. Kalau middle manager atau manajer tingkat menengah, maka dia yang paling harus kuasai itu adalah kemampuan manusia, human skill, berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan karyawan, berhubungan dengan atasan. Ini middle manager ini adalah manajemen yang paling tidak nyaman. Dari bawah mereka didorong-dorong untuk bekerja, dari atas ya didorong untuk bekerja keras, dari bawah juga dia didorong-dorong supaya mendapatkan kesejahteraan yang tinggi dan sebagainya oleh manajer bawah ini. Nah, kalau Anda lihat lagi di first line manager atau manajer tingkat bawah, maka mereka harus mempunyai kemampuan teknik yang paling tinggi. Karena dia sebagai profesi. Kalau Anda dalam bengkel bubut, maka Anda adalah sebagai mandor yang melihat apakah itu sudah presisi, bagaimana ukurannya sudah sesuai, dan sebagainya. Itu kebutuhan manajemen, ya. Sampai di sana perkuliahan kita, ya. Sampai di sana pembahasannya tentang manajemen atau introduction of management pada hari ini. Selanjutnya, silahkan Anda lakukan tugas membuat resume, dan dikirimkan ke deskit.pengajaran@gmail.com. Tutup nanti dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kalau ada yang tidak Anda pahami, yang tidak Anda mengerti, silakan hubungi saya melalui WhatsApp group. Itu saja. Terima kasih atas atensi Anda. Tetap semangat. Have weekend ya sekarang, ya. Oke. Sukses selalu. Dan kita akan ketemu lagi pada chapter yang selanjutnya. Saya tunggu ya kiriman ini tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.